إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah jami'an, merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya sepanjang hidupnya sampai kematian datang menjemputnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kalian, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Demikianlah sifat orang muslim yang paham, yang mengerti hakikat kehidupannya di dunia ini. Dia akan senantiasa bersungguh-sungguh dan berupaya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda kecerdasan orang muslim, kepandaian seorang muslim, dia pandai memilih waktu-waktu yang tepat dalam melaksanakan ibadah, di mana pada waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan pahala bagi orang-orang yang beribadah pada waktu-waktu tersebut. Di antara waktu-waktu yang memiliki barakah tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan pahala orang yang beramal padanya, yaitu sebuah bulan di mana kita semua kaum muslimin akan kedatangan bulan tersebut, tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah dan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
selayaknya bagi kita orang-orang yang masih memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir untuk merasakan gembira, bahagia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan peluang kepada kita semuanya untuk merasakan bulan Ramadan untuk kesekian kalinya. Kemudian kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang besar ini. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bantuannya agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah untuk menjalankan ketaatan dan amal saleh pada bulan tersebut. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya amal saleh jeripaya kita pada bulan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau masuk pada bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah barakah pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikanlah kami kesempatan untuk menemui bulan Ramadan. Demikian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selayaknya bagi kita kaum muslimin untuk benar-benar memperhatikan bulan ini, memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya dengan amalan-amalan saleh. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa perkara amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ketika memasuki bulan Ramadan. Amalan yang pertama yang dianjurkan dalam syariat ini ketika seorang memasuki bulan Ramadan, yaitu hendaknya setiap muslim memanfaatkan bulan ini untuk berinfak dan bersedekah, untuk menyantuni orang-orang yang tidak mampu, untuk memahami perasaan mereka. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasul alaihi wasallam, bagaimana beliau sangat peduli, sangat perhatian kepada orang-orang yang tidak mampu. Terlebih lagi di dalam bulan Ramadan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajradun nas wa ajradu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Rasul alaihi wasallam adalah seorang Rasul yang memiliki sifat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi tatkala beliau memasuki bulan Ramadan. Disebutkan dalam kelanjutan riwayat, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajladu bi khairin min ar-rih mursalah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala bulan Ramadan itu lebih dermawan, lebih semangat untuk melaksanakan kebaikan sebagaimana derasnya angin yang kencang. Diserupakan bagaimana kedermawanan Rasul dengan angin yang sangat kencang, menunjukkan bahwa pada bulan tersebut beliau luar biasa. Sifat dermawannya menyantuni orang-orang yang fakir dan miskin.
Dan ini merupakan salah satu hikmah dari puasa di bulan Ramadan yang Allah tetapkan kepada kaum muslimin, di mana mereka pada bulan tersebut merasakan haus dahaga, lapar perutnya, merasakan bagaimana perasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir dan miskin, sehingga saat itu mereka tahu butuhnya saudara-saudara mereka sesama muslimin dari bantuan mereka yang memiliki kemampuan. Perkara yang kedua yang dianjurkan juga di dalam bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mudaharatul Quran, mempelajari Al-Quran untuk ditadaburi, untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga disebutkan dalam kelanjutan hadis yang kita bacakan di atas. Di situ Ibnu Abbas melanjutkan dalam hadisnya, wa kana yaqulu Jibril fi kulli lailatin min Ramadhan yudarisul Quran. Bahwasanya malaikat Jibril menemui Rasul alaihi wasallam setiap malamnya pada bulan Ramadan untuk mengajari Rasul alaihi wasallam Al-Quran. Malaikat Jibril tidak pernah sesering itu menjumpai Nabi alaihi wasallam mengajarkan beliau alaihi wasallam untuk mempelajari Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Dikarenakan memang pada bulan tersebut amalan-amalan dilipat gandakan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah amalan-amalan saleh Bani Adam, sehingga waktu tersebut adalah waktu yang tepat untuk mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, kenapa bulan Ramadan dinamakan oleh para ulama dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dikarenakan memang pada bulan tersebut mereka kaum muslimin lebih fokus, lebih banyak untuk mempelajari Al-Quran. Hal ini dicontohkan oleh pendahulu kita dalam saleh. Imam Malik rahimahullah ta'ala, apabila telah masuk bulan Ramadan, maka beliau menghentikan sejenak pelajaran hadis. Beliau juga tidak membuka majlis-majlis ilmu yang lainnya, tetapi beliau lebih fokus untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya dan memahaminya. Begitu juga Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, beliau setiap harinya menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Namun ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 harinya. Dan apabila telah masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Dikatakan oleh Imam Al-Zuhri, beliau bersifati tentang bulan Ramadan, innama huwa tilawatul Quran wa it'am ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan yang digunakan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan pada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi di sini ada sesuatu yang perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin, bahwasanya membaca Al-Quran, tilawatul Quran pada bulan Ramadan itu bukanlah tugasnya takmir masjid semata, tugasnya para santri-santri semata. Tidak, tetapi itu semua dianjurkan kepada semua kaum muslimin untuk membacanya. Kemudian juga perkara yang perlu kita perhatikan, bahwasanya yang diinginkan dari qiraatul Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi adalah memahaminya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Itu adalah hakikat inti dari membaca Al-Quran. Itu adalah fungsi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Kalau hanya sekedar membaca, kita baru mendapati
Di sekitar kita kaum muslimin yang melaksanakannya. Tetapi apa faedahnya bagi mereka? Sedikit sekali. Mereka-mereka yang baca Al-Quran tetapi masih melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan mereka belum benar-benar memahami arti dari yang namanya tilawatul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalna min ba'd liyadabbaru ayati wa liyatadabbaru ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan barakah, liyadabbaru ayati, agar supaya ditadaburi, dipahami ayat-ayatnya, dipelajari, wal yatadzakkaru ulul albab, sehingga orang yang sudah mempelajarinya, memahaminya, maka dia akan ingat, akan paham, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini kita berikan anjuran kepada kaum muslimin semuanya untuk benar-benar memperhatikan bulan ini dan semangat padanya untuk mempelajari Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bishawab. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Amalan selanjutnya yang mesti diperhatikan setiap kaum muslimin, di mana kalau kita perhatikan kebanyakan di kalangan mereka lalai dari amalan yang satu ini, yaitu ta'khirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Hal ini merupakan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, pernah mengabarkan, salatun min akhlaqil mubarrah ta'jil al-iftar, ta'khir as-sahur, wa waqf al-yamani al-shimal fi shalah. Ada 3 perangai yang dimiliki oleh para anbiya, para nabi, yaitu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan waktu sahur. Hadis ini, asar ini sahih secara mauquf yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, menunjukkan bahwasannya mengakhirkan waktu sahur itu adalah akhlaknya para anbiya. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Zaid bin Sabit, dia mengatakan, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah." Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian suatu anak bertanya kepada Zaid bin Sabit, "Kam kana bainal adzan wa sahur?" Berapa jaraknya antara azan dengan akhir kalian bersahur? Maka Zaid bin Sabit menjawab, "Qadra 50 ayat." Kira-kira 50 ayat. Waktu yang sangat singkat, menunjukkan dekatnya antara akhir waktu sahur dengan azan subuh. Ini adalah kebiasaan Rasul SAW dan juga kebiasaan Nabi sebelumnya. Kemudian perkara selanjutnya,
yang termasuk dianjurkan dalam bulan Ramadan, yaitu adalah ta'jilul iftar, menyegerakan dalam berbuka puasa. Hal ini merupakan alamat kebaikan sebuah kaum ketika mereka menyegerakan buka puasa. Diriwayatkan oleh Sahih bin Sa'ad As-Sa'idi, oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu fi khairin ma ajjalul fitra." Senantiasa umat manusia itu akan berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasanya. Dan juga Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya menyegerakan dalam berbuka puasa merupakan suatu cara menampakkan syiar-syiar Islam dan satu cara untuk mengingatkan orang-orang Yahudi dan Nasara. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "La yazalu dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitr." Lianna al-Yahuda wal Nasara yu'akhirun. Senantiasa agama ini akan nampak, akan berada di atas agama-agama yang lain, akan kelihatan, akan utama tatkala mereka kaum muslimin menyegerakan dalam berbuka puasa. Kenapa? Dikarenakan orang-orang Yahudi dan Nasara mereka berusaha atau selalu mengakhirkan waktu berbuka puasa mereka. Maka perhatikan hadis-hadis ini, wahai saudara-saudara kaum muslimin, wahai mereka-mereka yang masih memiliki hati nurani, wahai mereka-mereka yang masih menyatakan sebagai muslimin, wahai mereka-mereka yang masih menyatakan nabinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah beliau yang saat ini sangat asing, ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Bahkan mereka menganggap sunnah yang satu ini adalah perkara yang munkar. Apabila di sana ada kaum muslimin yang berusaha menerapkan sunnah ini, menyegerakan dalam berbuka puasa, apabila telah masuk waktunya segera dikumandangkan azan, mereka menganggap ini adalah suatu perkara yang munkar, perkara yang tabu. Mereka hanya mengandalkan akal-akal mereka, perasaan-perasaan mereka. Kalau belum terlalu gelap, belum mantap bukannya. Jangan-jangan. Tidak demikian bimbingan Rasul alaihi wasallam. Bahwa ini merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Ar-Rahmanur Rahim, dan juga tanda kasih sayang Rasul kepada kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat berat di hatinya apabila menimpa perkara-perkara yang beratkan kalian, yang sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian, dan memiliki sifat raufur rahim. Tetapi sayang kalau kita perhatikan, kaum muslimin tidak tahu dikasih dan tidak tahu disayang. Sudah diberikan kemudahan oleh Islam, sudah diberikan kegampangan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesusahan kepada kalian. Demikian, dan ini merupakan satu akhlak, satu perangai yang dimiliki oleh orang Yahudi, di mana mereka selalu berusaha memiliki sunnah Nabi-Nya, selalu mengedepankan perasaan, selalu mengedepankan akal pikiran, tidak mengedepankan bimbingan wahyu, tidak mengedepankan bimbingan Rabbul Alamin yang maha mengetahui kebaikan untuk semua manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu
masailihim wa ikhtilafihim li anbiya'ihim. Termasuk perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka terlalu banyak tanya-tanya untuk nilai, dan mereka selalu berusaha untuk menyelisihi sunnah bimbingan dari nabi-nabi mereka. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dari beberapa amalan yang diajarkan dalam syariat kita, syariat yang mulia ini. Yang kita harapkan adalah agar supaya kita semua bisa benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui dari ilmu agama ini. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka